Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hidayatan lil muqbilin wa ja'ala tilawatahu bihudu'in tahullu dam'al khashi'in. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadatil mursalin wa ala alihi wa ashabihi salikina alal minhajil mubin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Lembaga survei Bloomberg memprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dan menjadi salah satu dari 10 negara-negara besar yang diperhitungkan dunia internasional. Prediksi tersebut akan menjadi kenyataan jika Indonesia memiliki human capital berupa sumber daya manusia yang handal. Namun, realitanya masalah mental, karakter, dan soft skill masih menjadi tantangan. Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia halaman 23 menggambarkan karakter manusia Indonesia yang lemah, cenderung hipokrit, suka meniru, dan bermalas-malasan. Meskipun asumsi itu tidak 100% benar, namun kita harus tetap menghindari karakter negatif, tidak kreatif, dan kurang produktif, membuat bangsa kita kurang kompetitif. Founding Father Indonesia telah menyadari pentingnya pengembangan karakter dan soft skill bagi kemajuan bangsa. Dengan tegas sang proklamator Insinyur Soekarno menyatakan bahwa pembangunan karakter harus diutamakan jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang terhormat dan bermartabat. Oleh karena itu hadirin, pada Musabaqah Syarhil Quran virtual IPP BMM 2021 ini, perkenankanlah kami untuk memaparkan syarahan Al-Quran yang berjudul Revolusi Etos Kerja, Upaya Menciptakan Indonesia Maju Berlandaskan Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a
hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpakan kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kufur. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 halaman 137 menjelaskan bahwa sifat dasar manusia yaitu berkeluh kesah, mudah gelisah, rakus, kurang sabar, dan cenderung kufur nikmat dalam menghadapi ujian. Di saat susah nampak gelisah, resah, gundah, dan berkeluh kesah. Namun dikala kaya dan bahagia, terlalu euforia, terlena, dan lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul hadirin. Sebagai tambahan, Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran jilid 12 halaman 24 menjelaskan gambaran karakter dasar manusia yaitu berkeluh kesah akan muncul ketika hatinya kosong dari tauhid dan iman. Sungguh sebuah sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tak bisa dihindari realita di depan mata kita. Manusia Indonesia terlena oleh teknologi yang semakin menjadi. Gadget di tangan menjadi kebutuhan, update status menjadi langganan, sedangkan otak dianggurkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Namun di sisi lain kita patut berbangga hadirin karena tidak sedikit prestasi anak bangsa dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Misalnya Syamsuri Firdaus, kori internasional di usianya yang masih sangat muda. Aris Susanti, seorang Spider Woman, pencetak rekor dunia panjat tebing di Cina 2019. Kemudian pelajar SMA yang berhasil menyabet medali emas di Olimpiade Sains bidang informatika di Singapura pada 2020. Dan baru-baru ini anak bangsa telah mempersembahkan karya terbaiknya berupa kapal selam Alugoro 405 yang telah diterima oleh Menhan Prabowo Subianto pada Maret 2021. Sungguh membanggakan, bukan? Hadirin yang berbahagia, Lukman Al-Hakim dalam karangannya yang berjudul Religiusitas dan Etos Kerja dalam Pembangunan Ekonomi Umat halaman 52 menjelaskan bahwa di dalam Islam etos kerja bukan semata-mata terkait dengan kegiatan ekonomi saja, melainkan sesuatu kegiatan yang tak dapat terpisahkan dengan watak, moral, dan religius. Dengan demikian, baik buruknya masa depan seseorang tergantung pada kemauan manusia itu untuk mengoptimalkan etos kerjanya. Oleh karena itu, wahai kawan semuanya, jangan kita hanya berleha-leha. Watak dan moral bina bersama dan optimalkan etos kerja. Kreatif, produktif, inovatif.
kreatif. Yakinkan kita pasti bisa untuk berkarya demi kemajuan Indonesia. Hadirin rahimakumullah, Abdullah Hamid Rusti dalam bukunya SDM yang Produktif halaman 36 menjelaskan bahwa Islam menjadikan kerja sebagai hak asasi dan kewajiban individu. Karena merupakan suatu kewajiban, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan ganjaran dari setiap apa yang diperintahkannya. Ganjaran yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bekerja adalah kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Hal ini selaras dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 sebagai berikut. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 256 menjelaskan bahwa janji Allah di dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beramal soleh. Yang dimaksud amal soleh ialah perbuatan yang mengikuti kitabullah dan sunnahnya. Artinya selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan pahala kelak di akhiratnya. Untuk itu hadirin, revolusi etos kerja harus kita lakukan bersama sebagai upaya menciptakan Indonesia maju. Adapun mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surah An-Nahl ayat 97 diantaranya adalah jangan berdiam diri.
berdiam diri sama halnya dengan bersikap malas. Jika malas sudah tertanam dalam mental, maka akan berimbas pada etos kerja yang berantakan. Berani keluar dari zona nyaman. Percaya atau tidak hadirin, keluarnya seseorang dari zona nyaman akan membawa perubahan bagi pelakunya. Jika kedua hal itu dapat kita terapkan dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mendorong kita untuk menjadi manusia yang Kreatif, produktif, dan inovatif. memang itu semua tak mudah dilakukan. Namun kita harus tetap senantiasa saling mengingatkan dan berusaha untuk mengamalkan. Setuju hadirin? Mentari di pagi buta mengalahkan eloknya purnama. Mari tingkatkan kualitas etos kerja agar semakin maju bangsa Indonesia. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.